was just a girl. We're like diamonds in the sky. Don't you worry, child. Yeah, yeah, except for me. Starships were meant to fly. Cause it's always a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah landasan pendidikan. Kali ini kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan, beliau mendefinisikan pendidikan itu sebagai upaya untuk membangun dan mempersiapkan potensi alami seorang anak atau seorang individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, dan budaya. Sejarah singkat pendidikan. Dimulai pada masa kerajaan, pendidikan pada masa kerajaan hanya berfokus kepada pelajaran-pelajaran agama. Kemudian, pendidikan pada masa kolonial. Pada masa kolonial, pendidikan hanya berlaku untuk orang-orang yang bergelar bangsawan. Setelah melewati masa kolonial atau masa penjajahan, pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu peran pendidikan dalam pengembangan karakter, keterampilan dan pengetahuan itu misalnya, pendidikan membantu tenaga pendidik menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki sikap toleransi kepada sesama dan disiplin. Kemudian, pendidikan juga membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki pemikiran yang kritis dan dapat memecahkan permasalahan. Pendidikan memberikan dampak terhadap perekonomian dan sosial masyarakat. Nah, untuk dampak pendidikan terhadap perekonomian adalah pendidikan memberikan ilmu dan pengetahuan kepada setiap individu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, biasanya orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka akan memperoleh pendapatan yang tinggi juga. Nah, untuk dampak pendidikan terhadap sosial masyarakat adalah adanya kesetaraan yang dimiliki oleh setiap orang atau individu. Dan dengan pendidikan, maka akan mengurangi kesenjangan sosial. Halo teman-teman. Kali ini kami sedang berada di SMKN Negeri 4 Pekanbaru. Di sini kami akan melakukan kegiatan yaitu mewawancarai guru dan siswa di sini. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami berada di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Dan di sini kami akan mewawancarai Ibu. Ibu boleh kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Suprija. Kebetulan Ibu mengajar di jurusan akuntansi. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa itu pendidikan dan apa tujuannya? Pendidikan itu mendidik karakter ya, membentuk karakter anak didik supaya lebih baik. Itulah intinya gitu ya. Gitu. Tujuannya ya memberikan ilmu, ya, bertukar pengalaman. Kemudian karena ibu mungkin mengajar di atas, bukan mengajar di SD, bukan dasar gitu. Jadi ibu merasakan seperti itu, bertukar pengalaman, kemudian membentuk karakter. Kalau sekarang itu kan kurikulum merdeka namanya. Kebanyakan banyak ke pendidikan ke Pancasila, nah itu ya salah satu. Kemudian mendidik, kalau di SMK itu memberi keterampilan, memberikan keterampilan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sesuai dengan karakter anak, kemudian cita-cita dan harapan anak.
Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, seberapa penting pendidikan untuk kehidupan seseorang? Sebetulnya pendidikan bukan hanya di sekolah ya. Pendidikan kalau misalnya di keluarga, di sekolah itu ya, itu kalau sekolah pendidikan formal. Nah, kemudian pendidikan di lingkungan. Nah, pentingnya pendidikan lingkungan itu untuk pergaulan dan supaya kita bisa menjalani kehidupan, karena kita kalau pendidikan formal kan cuma udah ada aturan-aturannya sendiri, tapi kalau misalnya untuk di lingkungan ya sesuai kita harus manusianya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Jadi pengalaman lingkungan itu menurut Ibu itu lebih gitu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu selaku tenaga pendidik di SMK Negeri 4 ini, apa kekurangan dan kelebihan sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini? Kekurangan, kelebihannya dulu ya. Kelebihannya lebih merdeka ya, karena memang kurikulum merdeka lebih merdeka, lebih bisa menentukan hobi anak atau selain dari hobi minat bakat anak, itu kelebihannya di situ pendidikan Indonesia untuk saat ini. Karena itu tadi, karena ada kurikulum merdeka, maksudnya kan seperti itu gitu. Jadi tidak hanya terfokus dengan maksudnya harus seperti ini ya, enggak gitu. Karena memang untuk menyajikannya juga sebagai guru, untuk memberikan bertukar dengan anak itu juga caranya juga lebih merdeka gitu. Sesuai dengan situasi kondisi anak dan karakter anak, itu caranya. Kelemahannya karena terlalu merdeka, kadang-kadang anak tidak terikat. Ya, itu kelemahannya itu. Jadi kadang-kadang tidak terikat dan tidak fokus untuk menghadapi pendidikan itu tadi. Untuk pertanyaan terakhir, selama Ibu mengenyam pendidikan baik itu dari SD sampai Ibu mengajar pada saat ini, apa hal yang paling berkesan untuk Ibu? Pengalaman Ibu ya. Ya. Kalau Ibu merasakan kok ini yang Ibu rasakan ya, kualitas pendidikan kayaknya lebih berkualitas kurikulum yang lama gitu. Kalau sekarang itu anak itu gimana pun dia harus tuntas. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mewawancarai siswi dari SMK Negeri 4 Pekanbaru dengan Saya Mutia dan saya Indah Tirada Alis Amri. ya kakak di sini akan bertanya kepada Adek, apa sih menurut Adek tujuan dari pendidikan itu? Mendapatkan ilmu pengetahuan, membentuk akhlak, dan mengembangkan bakat saya di SMK 4 ini. Kalau menurut Adek apa dampak pendidikan itu bagi diri Adek? Pendidikan berdampak merubah masyarakat, lahirnya inovasi-inovasi baru. Terima kasih Adek. Siang Kak, siang. Izin sebelumnya Kak, apakah saya boleh mewawancarai Kakak selaku mahasiswa? Jadi pertanyaannya gini Kak, menurut Kakak tujuan kita untuk bersekolah dan berpendidikan itu apa ya Kak? Tujuan yang Kakak rasakan sendiri dari bersekolah itu sangat banyak. Yang pertama yang Kakak rasakan itu ya menambah ilmu pengetahuan, berpikir kritis, menambah wawasan. Terus bagaimana pendidikan itu memberikan dampak kepada diri Kakak sendiri? Dampak yang Kakak rasakan dari pendidikan itu sangat banyak. Seperti contohnya dengan pendidikan itu Kakak bisa berpikiran luas atau berpikiran kritis terhadap sesuatu hal di luar sana yang bisa membuat kita tuh percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi pendidikan ini sangat berperan penting dalam hidup kan Kak? Oke Kak, makasih ya Kak. Nah, itulah tadi hasil dari video kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.